Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazri Ridwan, NIM 123190045 dari kelas pemrograman web F. Pada video ini saya akan membuat halaman web dengan koneksi database Nwin. Oke, jadi pertama-tama buka exam terlebih dahulu, lalu start web server. Saya menggunakan Apache dan start MySQL. Lalu buka Google Chrome atau web browser lain. Cek localhost, langsung saja ke phpMyAdmin. Di sini di phpMyAdmin saya akan menunjukkan database-nya, lalu tabel-tabel apa saja yang digunakan. Ya, begitulah. Oke, di sini database PW Nwin yang saya gunakan dan ini adalah list tabel-tabelnya. Tapi yang akan saya gunakan itu kategoris. Jadi alur programnya itu nanti akan ada list kategori di mana untuk kategori tertentu itu akan menampilkan produk-produk dengan kategori ini begitu. Nah, lalu untuk produknya sendiri ini ada ini ya, dia ada produk ID, produk name dan lain-lain. Lalu ya kategori dan produk ini berelasi ya. Lalu satu lagi tabel yang akan digunakan adalah supplier, yang mana supplier ini berelasi dengan tabel produk. Ini menggunakan supplier ID, dan ini adalah data dari tabel supplier ID. Suppliers. Datanya ada supplier ID, company name, dan lain-lain. Jadi nanti saat ada list produk dengan kategori tertentu, saat kita mengklik nama produknya, di situ akan terdapat detail dari produk tersebut gitu. Jadi ada apa ya ini tuh? Jadi ada nama produknya, ada quantity per unit, unit price, unit in stock, lalu ada ini juga company name, ada juga kategorinya apa begitu. Ya langsung ke kode editor aja lah ya. Di sini saya menggunakan apa Visual Studio Code ya. Oke, pertama ya buat folder aja lah dulu, UTS. Lalu buat file yang pertama itu akan saya tampilkan kategorinya. Jadi kita buat file dengan kategori, namanya kategori.php. Jadi kan untuk di halaman web ini perintah SQL yang digunakan itu hanya menampilkan ke layar, output ke layar. Jadi cuman tidak ada delete, tidak ada update, tidak ada insert juga, hanya menampilkan. Jadi kemungkinan saya akan buat satu lagi file dengan nama function.php, yang mana function ini akan menjalankan fungsi-fungsi yang akan dipakai. Seperti misalnya untuk koneksi ke database itu kita perlu menghubungkan ke database ya menggunakan buka tag PHP dulu. Oke, yang pertama itu koneksikan dengan menggunakan fungsi mysqli connect. Nah, untuk parameternya yang pertama itu hostname. Hostname ini di saya itu localhost namanya, localhost. Lalu username di saya itu root. Lalu passwordnya itu kosong. Lalu nama databasenya tadi itu pw nwin. Ya, pw nwin. Oke, fungsi ini kita simpan dalam variabel link. Lalu setelah mengkoneksikan, saya ingin membuat suatu fungsi.
Oke, dengan nama query, dengan parameter query. Oke. Nah, lalu saya itu ingin apa lagi ya? Oh ya, setelah mengkoneksikan database, kita akan mengambil data dari sebuah tabel ya dengan cara MySQLi, lalu query. Nah, di sini parameternya itu link. Link ini adalah variabel dengan fungsi ini ya. Lalu parameter selanjutnya itu query. Query ini akan berisi string, di mana string itu adalah sintak SQL-nya. Lalu fungsi ini juga dimasukkan ke dalam variabel result. Nah, setelah itu, oh ya, sepertinya jangan gini dulu deh. Ini nanti aja lah. Pertama koneksikan saja dulu. Kata PHP. Lalu untuk kita kan tadi sudah membuat koneksi di file lainnya. Nah, sekarang ini kita tidak perlu menggunakan fungsi ini. Kita tinggal memanggil file ini untuk menjalankan fungsi ini gitu. Dengan cara include function nama filenya .php. Oke. Nah, ini saat kita menjalankan perintah ini, apa yang ada di halaman ini akan dikerjakan begitu. Oke. Lalu sekarang kita perlu query. Dimana query-nya itu rencananya kan ingin menampilkan seluruh data yang ada di tabel kategori. Berarti sintaknya select all from tabel apa tadi itu? Kategoris ya. Kategoris. Oke. Nah, untuk prosesnya sendiri, proses pengolahan sintaks SQL-nya akan terjadi di functions.php ini. Nah, kita buat dulu function. Function namanya itu query dengan parameter query juga. Query. Oke. Lalu global link. Nah, jadi link ini adalah link ini. Ya, jika tidak pakai perintah global, link yang akan dipakai itu adalah variabel link yang baru gitu. Jadi bukan link yang koneksi database ini. Jadi mesti ada global ini yang menandakan kalau link yang kita pakai di fungsi query ini adalah link dengan variabel global. Link yang bertipe variabel global. Ya seperti itulah. Karena kalau kita pakai link cuman gini doang gitu, link ini adalah link dengan variabel link ini merupakan link dengan tipe variabel lokal gitu. Jadi variabelnya dianggap sebagai variabel baru yang didefinisikan di fungsi query. Nah, makanya kita butuh global untuk mendefinisikan variabel link yang kita maksud, yang mana yang ini gitu. Oke. Lalu kita butuh apa itu namanya? Mengambil data tabel dengan cara MySQLi query. Nah, ini adalah link. Lalu query-nya query. Nah, fungsi ini kita masukkan ke variabel result. Oke, itu dia. Nah, lalu gimana selanjutnya? Untuk mengambil untuk mengambil data dari database ya, dari tabel kategoris ini ada namanya fungsi MySQLi fetch
Saya pakai fetch assoc. Saat menggunakan fetch assoc ini, nilai yang dikembalikan itu berupa array asosiatif. Jadi array asosiatif itu array yang indeksnya itu bukan numerik tapi string gitu. Jadi parameter yang dipakai adalah result. Nah, masalahnya itu begini. Saya pengen mengambil MySQL fetch assoc ini akan mengambil satu baris dari tabel. Sedangkan kita perlu semuanya kan. Oleh karena itu kita butuh yang namanya while perulangan. Nah, jadi si fungsi ini akan disimpan ke variabel row lah ya. Oke. Nah, tapi row ini dia akan menyimpan satu array. Row ini akan menjadi satu, gimana ya maksudnya, inilah. Saya bakal bikin row rows yang mana dia itu merupakan array kosong. Oke. Lalu si rows ini akan menyimpan data dari row. Lalu fungsi ini akan mereturn variabel row. Jadi alurnya itu begini. Jadi ada array kosong. Nah, lalu si row ini merupakan satu baris dari tabel kategoris atau tabel. Satu baris data dari tabel. Nah, kalau dia ngulang lagi berarti si row ini jadi baris kedua kan. Ngulang lagi jadi baris ketiga, ngulang lagi jadi baris keempat yang diambil datanya. Nah, jadi saya buatkan variabel rows ini untuk menyimpan setiap baris dari tabel. Jadi variabel rows ini isinya dia itu merupakan array yang isinya itu array lagi begitu. Dan dia akan di return. Oke, jadi di sini kita tinggal memanggil fungsi query aja. Query. Sini query juga. Query. Nah, si query ini kita simpan ke dalam variabel apa ya, misalnya rows lagi lah. Nah, yang mana nantinya si rows ini akan dipanggil lagi ya kan, akan diulang lagi di bawah di tag HTML-nya, di tabel lah, dan akan menjadi seperti ini gitu. Oke, jadi dibuat aja lah ya tabel. Gunakan tag HTML. Ini namanya kategori. Oke, terus sini H1. Misalnya apa ya? Kategoris lagi lah. Kategoris. Lalu table. Sini kasih border. Bordernya 1. Cell spacing-nya sama dengan berapa ya? 0 deh. Lalu cell padding sama dengan 3 coba. Ya. Lalu ada tabel row, di dalamnya ada tabel header. Pertama itu kategori ID, kategori ID. Yang kedua itu kategori name. Yang ketiga itu description. Nggak pakai S kan? Nggak pakai S. Description. Terus, nah di sini itu TR lagi ya. TR dimana si baris ini akan diulang sebanyak baris dari tabel kategoris. Ini pakai Oke, oh ya, ini kan rows ya. Dia itu merupakan array yang isinya itu array. Jadi di PHP itu ada salah satu perintah perulangan yang mana dikhususkan untuk mengulang dari array, yaitu for each row as row.
Ini bebas sih variabel yang row ini bebas apa aja, cuman kan kalau rows itu ada berarti barisnya tuh banyak gitu kan menandakan. Nah, berarti kalau row itu barisnya tuh cuma satu gitu. Jadi untuk setiap baris itu akan disimpan ke row. Nah, nanti bentar. Ini and for each. Nah, nanti yang akan kita panggil itu adalah si row-nya, bukan si rows. Di sini itu TD berarti table data dengan ini merupakan row apa ya? Kategori ID. Kategori ID. Table data yang kedua itu kategori name. Yang ketiga itu description, nggak pakai S. Kayaknya udah beres nih. Kita cek di web browser. tes. Ini fungsinya udah disiapkan. Nah, ini seperti ini. Lalu untuk selanjutnya itu saya ingin menjadikan kategori name ini sebagai sebuah link ya, yang mana dia akan menunjuk ke suatu halaman produk yang berkategori tertentu gitu. Oke. Berarti ini harus jadi link yang mana, yang name. Ini A dengan hrefs-nya bentar. Hrefs-nya itu apa ya? Product lah ya. Product.php, yang mana dia akan mengirim ID yang sama dengan kategori ID, karena kita ingin menampilkan produk dengan kategori yang bernama ini misalnya, dan nama ini tuh ya yang punya kategori 1, berarti yang jadi parameternya itu si kategori ID-nya. Jadi si link ini akan apa ya istilahnya tuh, akan memberikan ID ke halaman berikutnya, yang mana nanti akan ditangkap oleh variabel get. Oke, kalau ini dulu ini ya, product.php. Ini sama sih, sama kayak ini, cuman query-nya beda. Berarti ini query-nya apa? Ntar di produk itu yang akan dipakai produk ID, name, dan quantity per unit. Makanya ini nanti untuk di detail produk dia. Jadi untuk list produknya itu cuma ID sama name-nya aja lah ya. Select product ID sama product name from categories. Udah, supplier ID butuh ya semua aja lah ya, semua from product. Nanti yang ditampilnya cuma beberapa gitu, soalnya supplier ID, kategori ID sepertinya bakal kepake gitu untuk merelasikan setiap tabel. Ya mungkin nggak tahu juga sih nanti. Select from product, query-nya jadi dia akan menjalankan fungsi yang sama. Inilah keuntungannya kita membuat fungsi secara terpisah ya, jadi kita nggak perlu bikin-bikin yang kayak gini lagi, kita tinggal panggil aja si halamannya. Oke, lalu sepertinya ininya juga sama lah, tinggal diganti aja kan. Berarti ini dia produk.
ini produk juga, produk name dan description itu hapus, descriptionnya hapus. Ini nggak usah pakai link dulu lah ya, begini aja dulu lah. Berarti ini kategori produk. Kita lihat, bisa dilihat ya di pojok kiri bawah itu dia udah melempar ID yang sama dengan 1, ini 2, nasi food 8, klik ya, ternyata masih banyak. Oh iya benar, ininya kan belum di ini. Where ini ID yang sama dengan get ya. Where kategori ID sama dengan ID kan. Oke, kita cek. Nah benar, dan seafoodnya ikura konbu dan lain-lainnya, Boston crab meat, entah apa. Oke, sama seperti di kategori, kita akan memberi tag link ya atau anchor pada product name. Ini enter juga. Hrefnya itu detail ya, detail.php yang akan memberikan ID dari produknya. Gitu ya. Lalu oh ya, ini belum dipindah. Kita bikin lagi ya kan, namanya detail.product PHP. Nah, dia melempar ID, produk ID, oke. Jadi ya, ininya sama juga sih. Berarti ini dia perlu ID. Ini produk ID sama dengan get ID juga. Nah, yang akan ditampilkan dari produk name ini itu apa aja? Untuk satu produk itu, oh berarti di detail produk itu data yang akan diambil cuma satu baris saja ya. Jadi produk ID, produk name, quantity per unit, unit price, unit in stock, lalu ini company name, lalu kategori name. Jadi akan ada tiga tabel sekaligus yang akan digunakan. Oke, berarti ini sintak SQL-nya itu berbeda ya. Kalau yang akan ditampilkan itu dari kategori name. Berarti c.kategori name, lalu untuk produk itu ada produk name, apa produk itu semua aja ya. 1, 2, 3. Jangan. Itu banyak. Lalu produk ID kepake gak ya? Gak usah lah, langsung produk name aja. Kategori p.product name, quantity per unit. Dulu, ini bakal kepake gak sih? Oh, kategori dipakai ya. Supplier ID itu dipakai untuk merelasikan supplier. Mungkin. Oke, coba ininya dulu lah. Coba data yang akan digunakannya aja dulu.
di product name quantity per unit. Loh kok p dot quantity per unit, koma unit price, ini p quantity per unit, price, unit in stock, unit, lupa terus, unit in stock, pakai S kah? Tidak. Oke, koma lagi. Lalu di supplier itu company name ya, berarti s dot company name, biar ada rapi lah. Nah, okay, from categories alias C, product alias P, suppliers alias S, where product ID ya, where product ID-nya itu sama dengan ID, where product ID, oh ya ini P dot product ID sama dengan ID, lalu N. Sekarang yang data yang merelasikan antar tabel ya. Untuk di produk ini ada kategori ID di C, berarti C dot kategori ID yang sama dengan P dot kategori ID juga. N ada supplier ID di produk, P dot supplier ID yang sama dengan S dot supplier ID. Oke, dicek dulu lah. Oke, berhasil karena tidak ada error. Oh ya, ini tuh nggak bisa ya. Ini tuh nggak bisa pakai fungsi ini, soalnya kita nggak pakai perulangan. Kita cuma mengambil satu baris, berarti kita harus bikin function baru, namanya query 2, parameternya query. Nah, ini sama sih, cuman nggak pakai ini gitu, nggak pakai perulangan, dan returnnya itu mysqli fetch source, nah ini result. Oke, nah ini kita pakainya row aja, ini query 2. Oke, sepertinya tidak ada yang error. Oke, berarti ini bukan tabel juga ya, ini detail. Detail satu, itu apa ya, detail produk. Oh ya, ini produk apa gitu ya, berarti produk row, indeksnya itu produk name, oh iya, ini kan harus pakai ini. Nah, ini kok nggak pakai
simkon bisa ini ya, jangan. Udah gak usah kan. Nah, detail produk set load chai. Oke, detail produk chai. Di sini pakainya apa ya? Oh, pakai ini aja deh. Unorder list. Yang pertama itu apa sih? Nama produknya kan udah, berarti ID produk ID berapa gitu kan. Berarti pakainya itu oke lah. Produk ID. Wah, ternyata produk ID kepake. Jadi sini tambah lagi ya. Product ID lalu ini product name, kok product name apa aja sih, lupa. Product ID, product name kan udah gitu loh di judul nih, udah lah gak usah. Lalu quantity per unit, quantity per unit. Ini ya, set. Nah, terus unit price, unit price unit price ini copy, pastekan unit price, unit in stock. Berarti ini unit in stock. Nah, stock. Lalu supplier atau company name gitulah ya, supplier or company name. Nah ini koma copy, lalu kategori name kan, itu produknya tuh kategori apa gitu. Ini kategori, benar gak sih? Oh ya benar, kategori produk gitu, kategori produk. Oke, kita lihat seafood. Nama produknya ini sayangnya nggak bisa, nggak ada foto ya. Ya, terus Carnarvon Tiger apa ini? Udah bisa nih. Kita produknya Carnarvon Tiger, produk ID-nya itu 18, quantity per unitnya itu 16 kg per 16 kg per kilogram gimana sih? Ya begitulah ya. Unit price-nya itu 62,5, mungkin ini di dolar. Unit in stock-nya itu ada 42. Ini harusnya sih bisa ada update-nya gitu kan. Jadi kalau misalnya udah kejual berapa nih, ini berkurang atau bertambah gitu. Ini cuman lebih sederhana sih. Belum belajar. Supplier atau company name-nya Pavlova Ltd. Kategori produknya seafood. Oke, sepertinya sudah berhasil ya membuat program. Tapi mungkin akan saya rapi-rapikan dulu. Karena ini kenapa tabelnya itu dia jadi, bentar. Sini kali ya. Wah, ini paceing apa coba? Oke, ini kategori ya. Mungkin di setiap halaman akan saya buat link ke kategori gitu kan. Di sini A, refnya itu
kategori .php ini produk ya, kembali ke kategori sama di detailnya mana ini ya. Oh mungkin ini ada ini apa, kembali ke apa, produk produk tapi masalahnya gini, untuk bisa ada di halaman produk kita itu butuh yang namanya ID dari kategori. Jadi kalau gini, kalau misalnya dipencet ini link ke produk, dia akan error. Soalnya di halaman produk ini dia nggak ngedapetin ID, get ID-nya itu nggak ada. Terus diakalin gimana ya? Dikasih ID gitu, dikasih produk ID, tapi oh ya bisa ini dikasih ini itu produk ID. Oh tapi ininya kan ID di sini itu kan kategori bukan produk gitu loh. Oh mungkin ini jadi ini ya Pak, ini ngasih ini deh, ini ngasih ID yang sama dengan kategori ID. Nah, berarti di sini harus tambah lagi kategori name c dot kategori ID. Kan bisa kan di kategori ID di tabel kategori itu ada kategori ID. Berarti kita bisa nge-select dia baru ngejadiin ini. Cuman ya kan kalau misalnya ini nggak pakai produk nggak pakai ID, dia pasti error kategori misalkan, terus ke ini, nah terus kembali ke produk misalnya, tuh dia error, ini balik ke kategori ini, dia error soalnya ID-nya nggak ada si ininya tuh, get ID-nya tuh nggak ada, jadi dia error. Makanya kita mesti ngasih dia ID lagi dengan kategori ID yang sama. Berarti di sini adalah tuh row wes, oh kan kategori ID nggak bisa lah, ini leverage, nah kembali produk, wah tidak bisa, padahal dia udah dikasih ID yang sama dengan 1. Cai, kenapa nih ya kan, oh kembali ke produk, kembali ke kategori, jangan udah dikasih ID dengan kategori ID ya ini. Kenapa? The request URL produk, coba kan di sini kan itu ngasih kategori ID, ya bisa dong ya harusnya, kenapa ya adalah ini nggak usah membuat pusing
Oke, yang penting objektif utamanya itu, nah objektif utamanya itu udah bisa lah. Jadi ini adalah tabel kategori yang dipakai di sini. Ya, ini kecuali picture ini saya kurang tahu ya cara uploadnya gimana. Lalu saat memilih, oh ya ini belum rapi nih. PD ini align text dulu biar dia ke center. Ya, aduh kok gitu. Nah, di produk juga sudah. Nah, jadi kita udah ada kategori name, ya, description, kategori ID. Karena kalau diklik kategori name-nya, dia akan mengarah ke suatu halaman produk, dari produk misalnya. Nah, kalau kita klik kembali ke kategori, ya dia balik ke kategori gitu. Terus pilih lagi meat and poultry. Lalu ini apa ya? Nggak tahu kenapa bisa gini juga. Produk name-nya itu ini. Dia tahu ini tuh nama-nama apa. Klik dan ini ya. Detail produk dari Stranger Roast Bratwurst. Produk dengan produk ID-nya itu 29. Quantity per unitnya itu 50 bags kali 30 saus. Kurang paham. Emang iya ya. Twinger. Dia tuh tadi berapa? 29. 29. Mana cuy? Wow, ternyata ada banyak. Ini ya. Oh iya benar, dia itu 50 bags kali 30 saus. Ya, unit in stocknya kok 0. Oh iya benar 0. Nggak ada berarti. Ya udahlah. Oke, ya beginilah ya. Oke, jadi ini ada halaman web. Kita klik ini, ya ke sini, lalu ke sini, dan jadi lagi. Kembali lagi ke kategori dan ini. Untuk source code-nya, saya ada kategori, lalu setiap setiap file PHP ini dikoneksikan ke function, yang mana functionnya itu ada perintah koneksi ke database juga. Di sini ada function untuk mengolah query juga. Jadi ini kalau misalnya mau mau menjalankan query yang hanya menampilkan data gitu kayak select, ini select apa gitu. Nah, function ini bisa digunakan untuk segala jenis SQL ya. Tapi ini bukan untuk segala jenis SQL. Nah, itu untuk segala jenis select ya gitu. Tapi ini kalau kalau misalnya ada perintah insert atau delete ya berarti harus bikin function baru lagi gitu. Nah, oke, jadi ya mungkin cukup sekian lah ya video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.